Hai Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kita Alvarel Excellent TV. Oke Mas Bro, kita tetap intens membahas masalah puyuh yang tidak habis-habisnya. Permasalahan puyuh ini yang terus kita bahas dan kita kembangkan selalu ya Mas Bro. Dan sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya video kita yang selanjutnya tidak ketinggalan ya Mas Bro. Thank you. Untuk video kali ini Mas Bro, kita akan membahas beberapa kesalahan yang dilakukan oleh peternak puyuh pemula sebagai akibat dari sifat pemalas dan ketidaktahuan dalam beternak puyuh. Yang pertama itu malas membersihkan kotoran. Rak penampungan kotoran biasanya sebaiknya dibersihkan dalam 2 hari sekali Mas Bro, karena jika lewat dari 2 hari sekali maka kotoran akan terdapat belatung. Dan juga kotoran yang menumpuk terlalu lama juga dapat menghasilkan gas amoniak yang sangat menyengat. Gas amoniak ini akan naik ke atas dan mempengaruhi kesehatan puyuh. Puyuh akan kesulitan bernapas dan sulit membuka matanya karena gas amoniak itu sangat pedih Mas Bro jika mengenai mata. Maka dari itu saya sarankan untuk membersihkannya paling lama itu 2 hari sekali. Jika lebih dari itu akibatnya bakal fatal Mas Bro. Dikarenakan kalau kotoran terlalu lama menumpuk akan menimbulkan dan berkembangnya bibit penyakit. Penyakit yang sering ditimbulkan biasanya itu snot, yang akhirnya membuat produksi telur menurun dan angka kematian sangat tinggi Mas Bro. Jangan kita main-main dengan kotoran puyuh ini. Jadi kita harus rajin membersihkan kotoran puyuh ini ya Mas Bro. Yang kedua, membiarkan pakan dan minuman lama kosong. Biasanya peternak puyuh pemula akan terledor memberikan pakan dan minuman. Kotak pakan terlalu lama kosong bisa menyebabkan puyuh mogok bertelur. Demikian juga halnya air minum yang terlalu lama kosong. Biasanya peternak puyuh pemula memang sengaja mengatasi pembatasan pemberian pakan supaya pakan menjadi irit. Itu yang dikatakan sama puyuh pemula biasanya. Tetapi pembatasan pakan justru membuat burung puyuh semakin lahap dan boros pakan. Dikarenakan sebagai akibat burung yang terlalu lama berpuasa, sehingga jika ada pakan langsung dilahap sampai habis ya Mas Bro, dan tempat pakan akan segera kosong kembali. Untuk tempat minumnya biasanya pemakaian tempat minum konvensional bisa menyebabkan sering terjadi kekosongan minuman tanpa diketahui. Apalagi pemberian minuman tidak dilakukan berdasarkan jadwal. Tempat minum otomatis atau nipel bisa tersumbat sehingga air tidak bisa mengalir. Burung puyuh akhirnya berpuasa minum cukup lama akibat air minum selalu kosong. Maka puyuh akan malas makan dan akhirnya menurunkan produksi telur. Yang ketiga yaitu menelantarkan puyuh yang belum bertelur. Anakan puyuh yang berumur antara 20 sampai 40 hari sangat lahap makannya Mas Bro. Padahal pada usia ini burung puyuh belum berproduksi sama sekali. Maka hal ini bisa menjadi beban bagi peternak burung puyuh. Pada usia ini peternak pemula biasanya membatasi pemberian pakan. Bahkan pakan yang diberikan dengan kandungan gizi yang sangat buruk. Ini bisa menyebabkan anak burung puyuh mengalami gizi buruk dan rentan terserang penyakit. Penyakit yang menyerang anak puyuh akan ikut tertular ke puyuh-puyuh yang sudah bertelur
dan wabah penyakit ini bisa memusnahkan seluruh populasi burung puyuh dalam satu kandang. Jadi Mas Bro, walaupun puyuh ini belum berproduksi, tapi tetap kita memberikan pakan yang terbaik dan selalu dirawat sampai bertelur. Yang keempat, tidak melakukan penyemprotan kandang secara rutin dengan desinfektan. Peternak puyuh pemula biasanya tidak melakukan penyemprotan kandang secara rutin dengan zat desinfektan. Kesalahan ini dikarenakan peternak puyuh pemula tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu jika kandang puyuh harus disemprot dengan zat desinfektan secara rutin Mas Bro, maksimal 3 hari sekali. Dahulu setahu saya, penyemprotan kandang hanya dilakukan saat kandang kosong saja, tapi ternyata salah. Kandang yang ada isinya harus disemprot secara rutin untuk membasmi kuman dan virus yang ada di kandang Mas Bro. Waktu penyemprotan kandang saat ini saya lakukan 2 hari sekali, yaitu bersama dengan sesudah pembersihan kotoran. Saya menggunakan zat desinfektan berupa pemutih pakaian merek Backlin karena harganya lebih murah dibandingkan dengan desinfektan khusus peternak. Bisa juga penyemprotan dengan menggunakan deterjen dan air deterjen sisa istri mencuci ya Mas Bro. Jangan dibuang karena bisa dimanfaatkan untuk bahan semprot kandang dan mencuci tempat minum konvensional dengan cara merendamkan selama sehari, baru kemudian dibilas dengan air bersih dan dikeringkan Mas Bro. Kandang yang tidak disemprotkan secara rutin dengan zat desinfektan bisa menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit berupa kuman, bakteri, dan yang sangat berbahaya adalah virus. Musim penghujan seperti saat ini adalah masa saatnya peternak puyuh waspada. Dengan suhu udara yang dingin dan kelembapan yang tinggi membuat bibit penyakit tumbuh dengan subur. Wabah virus sering terjadi pada musim penghujan. Untuk cara pembuatan desinfektan dengan menggunakan pemutih pakaian atau Backlin itu ada di video kita yang sebelumnya Mas Bro. Bisa dilihat di video kita yang sebelumnya. Yang kelima, tidak membersihkan tempat minum secara rutin. Tempat minum harus dibersihkan setiap hari supaya steril dari kuman, bakteri, dan virus. Biasanya saya merendam tempat minum sehari dengan menggunakan deterjen bekas mencuci pakaian. Membersihkan tempat minum ini biasanya diabaikan oleh peternak puyuh pemula, apalagi yang menggunakan nipel tempat minum otomatis. Tidak memberikan vitamin yang cocok. Burung puyuh juga diperlukan penambahan vitamin pada air minumnya supaya kebutuhan vitamin terpenuhi dan kekebalan tubuh meningkat. Pemberian vitamin juga sering diabaikan oleh peternak puyuh pemula, sehingga burung puyuh kekurangan vitamin dengan ditunjukkan produksi telur yang kurang maksimal. Oke Mas Bro, mungkin cukup itu dulu pembahasan kita kali ini, yaitu kesalahan dari peternak puyuh, terutama peternak puyuh pemula yang biasanya beternak tapi belum tahu ilmunya. Itu wajar saja, karena saya juga sebelum ini seperti itu juga. Saya belum punya ilmu untuk beternak puyuh, tapi lamban laun karena keinginan kita untuk belajar terus, maka kita bisa mengerti apa-apa saja yang diperlukan untuk beternak puyuh dan apa-apa saja yang harus dilakukan agar telur menghasilkan telur yang maksimal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ini bermanfaat untuk teman-teman semua, alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman kita yang lain agar ilmu ini tidak terputus sampai sini saja. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sukses selalu untuk peternak puyuh Indonesia. Fearless.